Baik, terima kasih Pak Bisman, luar biasa sekali. Pemaparan dari Pak Bisman tadi membuka cakrawala pemikiran kita terkait dengan pentingnya pengawalan masyarakat ini terkait dengan sektor energi dan pertambangan. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanahkan oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sudah ada beberapa teman-teman yang tertarik untuk menjadi masyarakat yang peduli dan juga ingin memantau terkait dengan sektor energi dan pertambangan. Ada beberapa penanya ini Pak Disman yang sudah mengajukan pertanyaan melalui fitur Ryzen dan juga kolom chat. Kami persilahkan untuk yang pertama kepada Bapak Fathul Muin untuk menyampaikan langsung pertanyaannya. Halo, monitor Bapak Fathul Muin. Baik, terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Nah, dipersilakan. Ya. Oke. Pak, silakan. Ya. Ya. Jaringan agak terganggu Pak, soalnya di sini hujan keras. Oke. Ya, di Kendari hujan keras. Ya, baik, saya langsung saja. Terima kasih. Baik, Pak Bapak materi. Kita ketahui bersama bahwa isu-isu pertambangan ini memang sangat krusial Pak, apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak pasal-pasal yang kontradiktif terkait dengan isu-isu pertambangan maupun lingkungan hidup Pak. Di antaranya pasal mengenai ini sudah sering dibahas mungkin di seminar-seminar PUSEP yang saya ikuti terkait dengan royalti 0%, royalti 0% ya terkait dengan itu. Yang kedua terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Cipta Kerja bahwa barang siapa yang merintangi jalan kegiatan usaha pertambangan bisa dipidanakan. Nah, itu kan artinya meresahkan masyarakat juga Pak. Yang berikutnya di Sulawesi Tenggara khususnya beberapa IUP yang tumpang tindih, ya beberapa IUP yang tumpang tindih yang kita bersama masih bermasalah, tapi masih banyak perusahaan-perusahaan pertambangan yang masih melakukan eksplorasi dan operasi produksi. Tapi pihak aparat penegak hukum juga tidak mengambil tindakan apapun. Ini masyarakat kadang juga risau, artinya ketika ada yang melapor atau yang melakukan perintangan itu bisa dikenakan pidana juga. Yang kedua, banyak juga masyarakat yang takut ya mungkin melakukan pelaporan karena beberapa perusahaan kan tidak ketahui bersama bahwa ada backingan orang-orang besar di belakangnya. Ketika kita melapor di para penegak hukum juga akan artinya tidak ada apa-apa juga tindakannya Pak. Menghadapi fenomena seperti ini gimana Pak tanggapan Bapak? Jadi kita seperti berada di lingkungan hanya sebatas wacana saja kita melihat bahwa ada seperti ini tapi tindakan-tindakan yang langsung ini bisa tidak bisa kita ambil gitu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak Fatul Muin atas pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada Bapak Diki Eko Prasetyo, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Monitor Bapak Diki Eko Prasetyo. Karena Bapak Diki belum bisa bergabung, dipersilakan untuk Bapak Muhammad Muslim untuk menyampaikan pertanyaannya yang memanfaatkan fitur Ryzen. Baik, apa suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muslim dari paralegal dari LBH Cinta Lingkungan dan Pencari Keadilan. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak siapa tadi? Lupa. Pak Bakhtiar ya. Pak Bisman, Pak Bisman ya. Bisman. Pertama terhadap tawaran untuk melakukan pemantauan bersama ataupun kerjasama, saya pribadi sangat tertarik sekali
Maka yang pertama saya menawarkan balik, kebetulan saya juga adalah pimpret dari satu media. Saya siap untuk menjadi perpanjangan pemberitaan, terutama terkait dengan kegiatan-kegiatan pusat dan lain sebagainya. Saya siap, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hal yang mau ditanyakan. Kebetulan dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir ini saya terlibat aktif dalam pemantauan. Ada sebuah SPBU di Kota Jambi, mungkin beberapa minggu terakhir ini viral, bahwa ada 5 unit kendaraan yang setelah menggunakan BBM solar bersubsidi dan membeli di SPBU tersebut, kemudian mengalami kerusakan, dan kemudian dari hasil pemeriksaan sementara maupun secara kasat mata terlihat bahwa BBM solar tersebut diduga adalah BBM yang bercampur dengan dengan BBM dengan illegal drilling bahasanya, atau minyak ilegal. Nah, persoalannya sekarang terhadap kejadian ini, apa langkah-langkah konkret yang perlu kita lakukan? Nah, dalam hal ini jelas masyarakat selaku konsumen itu jelas-jelas sudah dirugikan. Bahkan sempat kita investigasi, itu ada 1 unit mobil yang harus mengeluarkan kocek lebih 20 juta untuk membayar kerusakan bagian mesin dari kendaraannya. Nah, sekali lagi yang ditanyakan, kalau terhadap pemantauan BBM di SPBU yang terjadi seperti kasus ini, apa langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan sebagai warga masyarakat dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas pengawasan atau pemantauannya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Pak Bisman, dikembalikan. Baik, terima kasih Bapak Muslim, luar biasa sekali pertanyaannya. Kami apresiasi. Terakhir penanya kami persilakan untuk Bapak Abdurrahman yang telah melakukan raise hand. Silakan Pak untuk mengajukan pertanyaan secara langsung, singkat, padat, dan jelas. Ya, terima kasih Pak Moderator, narasumber yang menurut saya sangat luar biasa ya. Hari ini sudah membuka cakrawala berpikir kita tentang bagaimana mekanisme pemantauan pertambangan ya. Tapi mungkin saya juga berpendapat bahwa memang yang dilakukan, yang disampaikan Pak Bisman Bahtiar tadi ini kan ketika usaha pertambangan itu sudah beroperasi kan, kita bisa melakukan pemantauan mulai dari bersinar. Tetapi perlu juga mungkin dipikirkan terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat, apakah pemerintah meminta persetujuan masyarakat ketika pertambangan itu harus dilakukan kan, biasanya begitu ya, setidaknya ada persetujuan. Karena kalau kita juga melihat tadi itu yang sudah disampaikan Pak Bisman terkait dengan amanat konstitusi, saya pikir juga di pasal 28H itu juga penting menjadi pertimbangan kita bahwa masyarakat itu berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik. Karena menurut saya ketika kita bicara soal lingkungan, maka kita bicara juga soal hak asasi manusia ya, bagaimana upaya-upaya penghargaan terhadap apa yang dilakukan masyarakat, apakah mereka setuju usaha pertambangan itu dilakukan atau tidak. Nah, memang juga misalnya seperti di wilayah saya, misalnya di Sulawesi Selatan, ini juga ada beberapa usaha pertambangan yang cukup besar, dan ini memang banyak sekali kenyataan yang kita lihat realitasnya kalau kita bicara yang disampaikan Pak Bismar tadi terkait dengan disparitas itu ya,
karena memang masyarakat memang kecenderungannya mereka hanya menjadi penonton ya. Nah, saya melihat juga bagaimana pandangan Pak Bismar terkait dengan sekarang kan dengan peraturan Menteri terkait pertambangan yang baru bahwa usaha pertambangan ini harus menyusun RIPTM ya, rencana induk pemberdayaan masyarakat ya sekitar tambang. Nah, ini juga mungkin yang perlu dilakukan pemantauan karena kita mau tahu sejauh mana kira-kira keterlibatan masyarakat di lingkar atau di wilayah konsesi ini terkait dengan penyusunan rencana induk pemberdayaan masyarakat di wilayah pertambangan, karena ini juga yang sangat penting dan sangat strategis, karena ini terkait dengan tanggung jawab perusahaan terkait dengan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan saya pikir ini hal yang menarik, mungkin kalau bisa kita tindak lanjuti. Saya misalnya dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya siap juga terlibat ya kalau memang kita akan melakukan upaya pemantauan secara bersama, karena ini terkait dengan lingkungan dan masyarakat ke depan. Mungkin hanya itu saja untuk sementara. Terima kasih banyak Pak Bismar. Baik, Bapak Abdurrahman, terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Sudah ada 3 penanya untuk sesi pertama. Apabila masih ada waktu, kita akan buka sesi kedua nanti. Tadi persilakan Pak Bisman untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Fathul Muin, Bapak Muslim, dan juga Bapak Abdurrahman tadi. Disilahkan Pak. Ya, terima kasih. Masih ada sesi lain Mas, atau ini sesi terakhir ya? Iya, boleh Pak. Maksudnya boleh terakhir atau boleh lanjut? Mengingat waktu sudah 39 menit ini Pak, tinggal 6 menit lagi sebenarnya. Oh, ya udah, oke. Terima kasih. Jadi kalau nanti dirasa beberapa tanggapan kami kurang panjang atau kurang membuka, mungkin kita bisa ada forum tersendiri dan kami siap untuk itu. Yang pertama dari Pak Fathul Muin terkait dengan royalti 0%. Betul bahwa royalti 0% itu ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu ada 2 isinya, yang pertambangan itu kan. Hanya 2, 1 royalti 0%, 2 ada yang ancaman pidana tadi itu. Artinya 2 pasal sama-sama menguntungkan pelaku usaha dan sama-sama merugikan masyarakat. Nah, bagaimana terkait dengan royalti 0%? Royalti ini kan adalah sebenarnya setoran yang kompensasi PNBP yang harus disampaikan pelaku usaha karena telah mengambil sumber daya alam hasilnya dari perut bumi untuk kepentingan, dan royaltinya diberikan kepada negara melalui pemerintah. Nah, terus filosofinya adalah royalti 0% ini dimaksudkan agar apa? Agar pengusaha itu terangsang untuk melakukan hilirisasi. Hilirisasi itu adalah pengolahan dan pemurnian, pengolahan batu bara terutama di dalam negeri menjadi tergasifikasi. Ya kan, dengan tergasifikasi maka hasilnya akan lebih besar. Maksudnya itu maksudnya. Tetapi kalau dengan 0% ini terlalu berlebihan. Artinya kenikmatan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha dengan 0% ini terlalu berlebihan. Bahwa diberikan insentif, iya. Tetapi kalau 0% terlalu berlebihan. Dan ini rawan menjadi modus. Menjadi modus apa? Ya saya yang penting ada proyek hilirisasi, soal terjadi tidak terjadi nanti, tapi yang penting dapat 0%. Ini saya kira yang tidak tepat. Nah, oleh karena itu, beberapa pihak sudah ada yang mengajukan judicial review juga terkait dengan royalti 0% ini. Yang kedua juga saya harap kita nanti sama-sama melakukan pemantauan terhadap implementasinya. Karena kebijakan royalti 0% ini sebenarnya kurang proporsional sebenarnya terkait dengan batu bara yang melakukan hilirisasi. Terus yang kedua terkait dengan dipidanakan pelaku usaha. Betul Pak. Jadi kalau dalam usaha pertambangan itu mempidanakan sudah hal yang biasa ya. Jadi KTT, pelaku usaha tambang di lapangan, manajer, owner maupun direksi itu dilaporkan polisi, dipidanakan jadi tersangka, bahkan jadi terpidana itu sudah biasa. Karena usaha tambang ini usaha keras juga, risikonya besar, termasuk risikonya adalah risiko secara hukum. Cuman problemnya adalah apakah proses pemidanaannya itu betul. Ya, kalau soal ini saya kira yang orang-orang hukum sudah paham. Ya kan? Kenapa? Ya hukum kadang-kadang menjadi alat bagi sesuatu yang punya kekuasaan. Nah, ini sebenarnya problem hukum kita secara umum. Ini kalau ini tidak hanya di tambang, dimanapun juga pasti terjadi. Jadi yang tidak ada indikasi pidana bisa dipidanakan, tapi yang jelas-jelas pidana misalkan juga aman-aman saja. Misalkan tadi illegal mining di depan mata, kan illegal mining nggak mungkin sembunyi-sembunyi.
tetapi ternyata dia tidak dipidanakan. Tapi yang misalkan hanya karena kurang bayar apa, dipidanakan. Nah, itu sering terjadi. Oleh karena itu Pak Fathul Muin, ini problem bersama ya. Dan Sulawesi Tenggara ini banyak di Sulawesi Tenggara yang begini-gini. Apalagi nikel lagi hot. Baik nikel kelas ecek-ecek ya, yang kelas 1-2 hektaran sampai yang kelas ratusan hektar atau ribuan hektar. Nah, oleh karena itu di Sulawesi Tenggara konflik sosial, ekonomi, dan konflik hukumnya juga luar biasa. Kami tahu betul karena kami memang banyak berkaitan dengan beberapa tambang di Sulawesi Tenggara. Terus terkait dengan Iup Tumpang Tindih. Hari ini mestinya tidak mungkin ada Iup Tumpang Tindih. Saya ulangi, hari ini semestinya tidak mungkin ada Iup Tumpang Tindih. Kenapa? Karena sudah ada mekanisme CNC, clear and clean di tahun 2018. Mestinya ya. Tetapi faktanya harus diakui memang ya, bisa jadi masih ada. Kalau masih ada berarti ada permainan. Berarti ada kesalahan. Berarti ada kekurang pengawasannya. Ya. Karena tumpang tindih itu kan ada beberapa variabel. Pertama, tumpang tindih terkait dengan lokasi. Bisa jadi koordinatnya sama beririsan. Itu tumpang tindih. Yang kedua, tumpang tindih terkait dengan komoditi. Di situ sudah diberikan izin usaha nikel, ternyata ada izin usaha batu bara, ternyata ada izin usaha untuk perkebunan. Itu kan tumpang tindih komoditi. Yang ketiga, berarti ada persyaratan-persyaratan administratif yang tidak tepat. Nah, dalam konteks CNC, kalau IUP-nya sudah CNC, nggak mungkin tumpang tindih. Kalau ada tumpang tindih, berarti pasti ada kesalahan. Langkahnya bagaimana? Ya, jalan satunya tadi itu, dua tadi itu. Satu PTUN, dua ke Ombudsman. Itu, kalau kita mau selesaikan. Banyak yang sudah di Ombudsman, banyak juga yang ke PTUN. Nah, tapi prinsipnya adalah berarti ada yang tidak benar. Apalagi sekarang problemnya sentralisasi. Banyak IUP-IUP yang dikeluarkan oleh bupati jadi masalah. Sekarang gugatnya ke siapa ini? Kewenangan kan sudah tidak di bupati. Ya kan? Banyak yang tanya ke saya begitu. Pak, gugatnya ke siapa ya? Karena kewenangan sekarang di pusat, percuma gugat bupati. Bupati udah nggak punya kewenangan. Yang gugatnya ke pusat. Ini menjadi problem. Itu terkait dengan IUP-IUP. Dan bagaimana Pak terkait dengan tindakan, kok tidak ada tindakan aparat? Sekali lagi, Pak, ya karena ini forum tertutup ya aparat ini kan ada baiknya dan ada tidak baiknya itu. Jadi kadang-kadang gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Jadi inilah yang menjadi problem. Saya cerita sedikit, yang sering saya katakan, saya punya junior, pangkatnya udah lumayan Pak. Ada melati 2 di pundaknya. Berarti apa ini? Melati 2 itu ya hampir kompes ya, hampir AKBP atau letkol ya. Bro, itu ada tambang ilegal, sikat dong. Aduh bang, nggak berani kita ini, nggak selamat kalau nyikat begituan, karena itu bintang itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi inilah problem hukum kita, gitu kan. Karena apa? Pak Muin dan yang lain sebagainya, kira-kira bisnis tambang mana yang besar yang tidak ada backingan dari aparat? Ayo, coba. Baik, itu mohon maaf ya tidak menyebutkan aparat lah. Tidak, aparat itu tidak hanya yang berbaju tertentu ya, hampir semua aparat lah pokoknya. Nah, oleh karena itu memang ya itu kalau saya aparat, Pak Muin teman saya, walaupun Pak Muin jelas-jelas melanggar, tak biarin aja. Tapi kalau saya aparat, Pak Muin itu lawan politik saya atau lawan bisnis saya dan sahamnya tidak mau bagi ke saya, ya siap-siap aja jadi masuk nanti di pengadilan. Nah itu kira-kira. Oleh karena itu kita yang mungkin sama-sama orang hukum, ini problem kita untuk melakukan penegakan hukum, untuk melakukan perbaikan. Bagaimana ini caranya, pemantauannya? Kita bersinergi Pak, sama-sama bersuara. Kalau satu suara Bisman, satu suara Wildan, satu suara Pak Muin nggak didengar. Tapi kalau suaranya nyaring sama-sama dari pusat dan daerah didengar. Contoh misalkan, waktu itu Undang-Undang KPK yang lama ya, terus Undang-Undang Agraria yang lama, Minerba yang lama, berhari-hari demo di DPR, toh nggak jadi juga diputus waktu itu. Artinya, walaupun kadang-kadang penguasa ini sudah tuli, bebal, dan buta, tapi kadang-kadang kalau dibuat aksi juga masih mendengarkan. Nah, oleh karena itu, menyauti yang tadi Pak Rohman juga, ayo kita sama-sama bersuara, kita sama-sama memanfaatkan media, agar ini tidak hanya wacana, tapi ini menjadi kelompok penekan, dan ya untuk melakukan perubahan kebijakan publik. Tadi disampaikan Pak Adnan Topan dari ICW,
Ya kalau nggak berubah sekarang, berubahlah di 2024. Kira-kira kan begitu. Tapi kan tetap kita harus menanamkan harapan, Pak, pada diri kita sama-sama. Itu dari Pak Fatkul. Dari Pak Muslim LBH, pertama, terima kasih Pak kalau siap menjadi publikasi dan referensi perpanjangan untuk pemberitaan. Kami sangat senang sekali bisa bekerja sama. Dan kami juga punya website Brusep, dan mungkin beberapa pihak juga kadang-kadang sudah minta izin untuk merepost atau menanyakan ulang. Kami dengan senang hati mempersilahkan. Dan kalau beberapa hal kami juga senang nanti bisa. Yang kedua, BBM tercampur ilegal. Saya jawab, Pak, kalau itu di SPBU tidak mungkin. SPBU Pertamina ya tidak mungkin. Kalau ternyata mungkin, berarti itu pelanggaran. Artinya dalam konteks ini SPBU-nya telah melakukan pelanggaran dan itu fatal. Izinnya harus dicabut. Satu. Yang kedua, BBM tercampur. Kalau BBM tercampur ini terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi kalau BBM-nya tercampur dan merugikan kita selaku pembeli, berarti kita melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan itu juga ada ancaman-ancamannya. Oleh karena itu, masyarakat yang dirugikan bisa mengadu sebagai konsumen. Yang ketiga, terkait ilegalnya, itu terkait dengan energi betul, terkait SDM. Artinya adalah berarti ada oplosan barang, kalau bahasa Jawanya Spanyol, separuh nyolong. Ya, ada barang yang resmi, ada yang barang tidak resmi. Berarti yang ilegal itu dipastikan mencuri. Illegal typing atau berasal dari illegal mining. Nah, oleh karena itu, yang ilegal-ilegal ini, Pak, mari kita pantau bersama. Walaupun yang pelaku besar kita nggak cukup kuat melakukan aksinya, tapi kan yang kecil-kecil bisa lah, ya kan, untuk menekan ini. Nah, ini yang tadi dilakukan. Tapi kalau ilegal, Pak, ini sudah tidak pidana pertambangan atau tidak pidana umum. Jadi mungkin sudah nggak bisa lagi ke ombudsman, tapi mungkin langsung ke aparat penegak hukum, dalam hal ini mungkin kepada polisi. Itu terkait dengan BBM ilegal. Dilaporkan, Pak, ini kalau terbukti sudah pasti tutup ini, Pak, SPBU-nya. Pasti, karena ini kesalahannya fatal, karena mencampur dengan yang ilegal. Yang banyak itu SPBU tercampur dengan air. Kalau itu nggak fatal, karena kan bisa jadi kalau tercampur dengan air itu karena kelemahan tangki timbunnya biasanya, rembes atau secara teknik tidak baik. Tapi kalau tercampur dengan ilegal, nggak mungkin tidak sengaja, ini pasti sengaja. Dan ini delik, ini pidana. Oke. Yang terakhir dari Pak Abdul Rahman dari Sulawesi Selatan, saya setuju, Pak, sebenarnya bahwa kalau dalam tata kelola usaha pertambangan itu harus dengan persetujuan masyarakat. Tetapi masalahnya, undang-undang itu tidak ada yang tempat untuk masyarakat menyatakan setuju atau tidak setuju. Tidak ada. Jadi saya jelaskan, urut-urutannya itu dari wilayah pertambangan. Dari bawah aja. Dari bawah itu ada IUP. IUP itu lahir dari WIUP, wilayah izin usaha pertambangan. WIUP itu lahir dari WUP, wilayah usaha pertambangan. Wilayah usaha pertambangan itu lahir dari WP, wilayah pertambangan. WP lahir dari WHP. WHP itu wilayah hukum perdagangan. Nah, konsultasi kepada publik itu ada pada WP saja, wilayah pertambangan. Jadi, pemerintah dalam menetapkan wilayah pertambangan wajib memperhatikan pendapat masyarakat dan kearifan lokal, serta konsultasi dengan DPR. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak dalam konteks setuju tidak setuju, tapi mendengarkan pertimbangan masyarakat. Artinya harus melakukan public hearing. WP itu masih jauh dari IUP, Pak. Masalahnya. WP itu hanya lokasi ditempatkan, itu boleh dilakukan untuk penelitian, eksplorasi, dan produksi. Tapi belum tentu dia dilakukan produksi. Belum tentu dia keluar IUP-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi masih jauh kalau di WP. Nah, pada saat mengeluarkan IUP, ya sudah pasti tidak ada ruang bagi masyarakat untuk tidak setuju. Karena itu persetujuannya ada di pemerintah. Inilah sebenarnya masyarakat juga dirugikan kalau ternyata IUP-nya nggak benar. Kalau itu bisa keluar IUP dengan benar, berarti kan atasnya sudah betul. Atasnya itu maksudnya WUP-nya, wilayah usaha pertambangan sudah betul, WP-nya sudah betul. Kalau tidak betul, WP-nya ya PT-UN. Itu terkait dengan persetujuan. Ini kita harus mensikapinya dengan proporsional dan adil. Di satu sisi, kalau pertambangan itu tidak benar, maka masyarakat tidak ada ruang persetujuan, berarti merugikan masyarakat. Tapi di sisi yang lain, kalau semua masyarakat harus menyampaikan persetujuan, nggak akan ada usaha pertambangan, Pak. Nggak akan. Karena masyarakatnya banyak dan masyarakat pasti akan ya tidak setuju, misalkan begitu. Berarti kan tambang nggak jalan. Nah, oleh karena itu, setuju tidak setuju, izin atau tidak keluar izin itu domainnya
pemerintah. Ya, oleh karena itu fungsi kontrol kita kalau ternyata sudah keluar IUP-nya dan ternyata tidak benar, ya kita harus kontrol IUP-nya. Kok bisa IUP keluar? Itu berarti kan pemerintahnya telah melakukan pengeluaran izin yang tidak benar. Terus yang terakhir dari Pak Abdul Rahman terkait dengan rencana induk pemberdayaan masyarakat, saya setuju Pak, betul ini. Ini harus kita pantau karena pada prakteknya ada yang betul-betul perusahaan tambang itu melakukan pemberdayaan masyarakat dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh itu artinya dengan biaya yang betul-betul cukup, dengan rencana yang betul, implementasi yang betul, dan memang dia merasa bertanggung jawab. Tetapi sebagian perusahaan, Bapak, Ibu, yang perlu ketahui, itu nggak serius. Pemberdayaan masyarakat itu formalitas saja. Bahkan kadang-kadang tidak mencapai dana yang diwajibkan atau tidak mencapai standarnya. Jadi yang penting formalitas, foto-foto, selesai. Sudah seakan-akan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, Pak Rohman dan Bapak Ibu semuanya, ayo kita pantau yang nggak benar begini ini. Bahwa apakah betul pemberdayaan sudah dilakukan dengan benar. Sekali lagi, hampir semua pelaku usaha tambang ini besar-besar, Pak. Untuk melawannya juga berat-berat, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, oleh karena itu, sepanjang kita bersinergi, sepanjang kita melakukan aksi bersama, kita melakukan koreksi bersama, insya Allah bisa. Kami pun sebenarnya sudah pada titik agak frustasi. Frustasi itu ya kalau sudah pemerintahnya begini, aparatnya begini, pelaku usahanya begini, semuanya serba tanda kutip seperti disampaikan ICU tadi korup. Nah, terus kita ini bagaimana kita sebagai rakyat ini? Nah, tapi kan nggak boleh kita putus asa seperti itu. Kita harus optimis bahwa di tengah ketidakbenaran, insya Allah masih akan muncul suatu ketika kebenaran. Nah, itu mungkin Pak Fatkul, Pak Muslim, dan Pak Rohman, saya yakin banyak pertanyaan yang bisa disampaikan teman-teman semuanya. Tetapi karena sore hari, Pak Moderator, saya langsung saya akhiri aja ya. Nanti kalau ada yang masih ada pertanyaan, silahkan disampaikan secara tertulis atau telepon, WA kami, email, atau kalau ada berapa orang, 5 orang, 10 orang, Zoom sendiri setengah jam, 1 jam, kami siap terbuka. Dan itu sering banget, terutama mahasiswa yang sedang riset, sedang penelitian, minta izin kepada kami misalkan untuk Zoom barang 30 menit, 1 jam diskusi, bahkan kadang-kadang kalau malam sampai berjam-jam, kami sepanjang ada waktu dengan senang hati bisa melayani Bapak Ibu semua untuk berdiskusi. Termasuk ya membuat rencana nih, ayo mau kita apain ini RUU Migas, mau kita apain RUU EBT, energi baru terbarukan, mau kita apakan RUU energi, mau kita apakan isu-isu LPG yang nanti subsidinya mau dialihkan atau tanda kutip dicabut atau tanda kutip menjadi tidak disubsidi ke barangnya. Nah, ini yang mungkin menjadi akan menarik. Itu teman-teman semuanya, terima kasih nih semuanya atas perhatian Bapak Ibu, rekan-rekan dan adik-adik saya yang mahasiswa semuanya. Kami senang sekali bisa menjalin hubungan baik ini dengan rekan-rekan dan semuanya. Kami berharap bahwa ini adalah ikhtiar kita sama-sama untuk memperbaiki hukum, untuk memperbaiki tambang, energi, dan terutama untuk memperbaiki bangsa dan negara kita. Kepada adik-adik mahasiswa, kami berharap ya kepada kalian lah ini ke depan, terutama mahasiswa tambang, mahasiswa hukum, dan mahasiswa semuanya, bahwa nasib negara ini kan di teman-teman semuanya. Oleh karena itu kita berharap ini menjadi salah satu sedikit bekal untuk nanti melakukan perbaikan dan penyikapan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kurangan. Kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.